Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Pra-UAS Matkul Sistem Operasi. Jadi, tugasnya adalah membuat simulasi algoritma penjadwalan. Kita bisa memilih di sini Vivo, SCF, RR atau PS. Saya memilih Vivo saja. Outputnya meliputi Ganjar, WT-AWT, ART dan ART. Past couple days I keep thinking about when we met. We're so sweet, curious. I'm so curious. No, you're different. I am the exact same person that you reeled in with that jumpsuit. I don't think that's true. But I'm not the same either.
Santa Claus.
Oke, kita di sesi pembahasan. Oke, ini kita tutup dulu. Kita akan membahas tiap section yang ada di sini. Dari atas dulu nih, modal BG. Modal BG adalah modal background. Ini div untuk modal backgroundnya. Itu ini, yang hitam transparansi ini. Lalu ini ada button. Ini dalamnya ada div, menu bar, ini bar yang sudah di styling. On klik maka dia akan open menu. Ini adalah JavaScript untuk menampilkan menunya ini. Menunya ada di ini, tag nav. Ada bagian L dan R ya, kiri dan kanan. Bagian kiri cuma ada tulisan ini, dan di bagian kanan ada ini semua, data, rival, Gantt chart, process table, dan close. Kita tutup. Add modal section. Ini adalah div, kelasnya modal, punya ID add modal. Seperti modal pada umumnya, dia memiliki header, body, dan footer. Ini header, bodinya berisi form untuk menginputkan proses, arrival time, dan first time. Footernya berisi tombol save dan cancel. Menampilkan modal. Ini judul. Di sini ada kelas row. Ini jika diperbesar, ini row isinya 2 kolom, tapi jika resolusinya saya kecilkan, dia akan otomatis di bawahnya. Menggunakan media queries, max width-nya 1000 pixel ya layarnya. Lalu row 1 ini adalah ID dari row yang ini pertama ini. Untuk yang biasa tadi 2 ya, template-nya 2. Kalau yang pakai media queries untuk resolusinya diperkecil, jadi dia akan seperti ini, kolomnya satu-satu gini. Oke, kita lanjut di data section. Di data section untuk struktur datanya saya menggunakan array, dan di sini saya menggunakan cookie. Jadi ini ngecek jika cookie belum di set. Ini jika cookie sudah di set, dan jika belum, dia masuknya di else. Dia akan mengeset cookie bernama data yang berisi array. Karena cookie bentuknya string, array ini kita harus mengencode-nya agar bentuknya menjadi string, dan waktunya 24 jam. Ini waktu sekarang ditambah 24 jam berikutnya. Terus jika sudah di set cookie-nya, maka di sini saya membuat variabel data JSON decode. Ini akan mengembalikan ke bentuk array. Cookie data, dia akan membalikan cookie-nya ke bentuk array. Mari coba kita add data. Ini dapat use sort. Dia akan mensortir array ini dengan metode sortiran atau fungsi sortiran sesuai yang kita buat sendiri. Ini adalah nama fungsi. Nah, ini fungsinya. Jadi ini fungsinya, dia cuman mereturn parameter
1 dikurangi parameter 2, ini parameternya berarti value-nya ini, value dari array ini. Karena ini array 2 dimensi, jadi ini kan isinya nanti array-array ini ya. Coba kita ke cookie data. Nah ini dia kan array yang isinya array. Ini parameter ini menerima parameter value ini, dia mengiterasi array data ini. Saya mereturn indeks kedua dikurangi indeks kedua, A1 indeks kedua dan A2 indeks kedua. Ini hanya variabel saja. Ya kan, indeks kedua adalah ini arrival time ya, berarti dia akan mereturn 0 kurangi 5. Dia lebih kecil. Jadi ini akan mengurutkan ascending sesuai arrival time tiap data-datanya. Karena ini simulasi penjadwalan Vivo atau FJFS, priority-nya berarti arrival time. Siapa yang lebih datang duluan, dia yang dilayani. Coba kita membuat data lagi dengan arrival time-nya lebih kecil dari P3 ini ya, 6. Dia akan otomatis di atas P3 karena arrival time-nya lebih kecil dari P3. Ini modal untuk mereset datanya. Ya, kurang lebih sama dengan modal-modal lainnya. Kita lihat tabel, kita set tabel headernya dulu, terus kita iterasi datanya dan mengoutputkan data-datanya ini. Dan ini ada tombol edit dan delete untuk mengedit data atau mendelete-nya. Kita tutup. Lanjut ke arrival per section. Time. Time ini table ya bentuknya ya. Kelasnya bar ini adalah kelas bar. Ini kelas bar sudah saya styling sedemikian rupa hingga memiliki jarak seperti ini. Kita coba tampilkan bordernya. Ya, dia akan memiliki jarak yang sama dengan ini karena ini juga kelasnya bar. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini untuk yang kelas chartnya. Sama menggunakan table. Pakai for each. Kalau chart yang ini gampang ya, tinggal mengiterasi tiap-tiap value dari array data tadi, lalu diiterasi lagi sesuai arrival time-nya, lalu mengoutputkannya ini. Jika kelas bar saja tidak ada background-nya ya, sini saya tambahkan kelas primary ini ada background-nya. Oke, kita lanjut. Yang push time sama persis dengan arrival time, cuman beda yang diiterasi ini berarti push time-nya. Lanjut ke Gantt chart. Ini ada variabel EP.
EP itu untuk elapsed process, ini TP. Untuk total burst-nya nanti ini untuk menghitung waiting time. Terus ini ada waiting time dengan isinya array. Ini sudah saya isi dengan value 0 karena proses pertama itu otomatis waiting time-nya 0 dan SP otomatis start prosesnya juga 0. Ini start SP, start proses. Oke. Oh, ini masih ada echo EP ya, tidak apa-apa. Ini sama seperti yang ini, seperti yang time ini ya, time arrival time chart, sama tabel, ini juga tabel juga. Nah, di sini dia mengiterasi data, lalu dia akan mengoutputkan class bar data i indeks ke-1. Indeks ke-1 adalah proses. Ini proses. Ini ID. Indeks ke-0-nya itu ID. ID-nya akan terus auto increment, dia akan tambah 1 terus. Jadi ID-nya tidak mungkin sama. Oke, indeks ke-1 adalah nama prosesnya, dia akan mengiterasi nama prosesnya. Yang pertama P1. Ini sudah masuk di dalam table row ya, jadi dia akan mengiterasinya ke samping. Itu nama proses. Terus loopingan ini untuk iterasi EP. EP-nya awalnya 0. Nah, EP ini adalah kelas bar yang kosong ini ya. Dia kan output kelas bar sesuai iterasi EP. Karena EP-nya 0 berarti dia tidak output, tidak menghasilkan output. Lalu output berikutnya adalah burst time. Ini burst time-nya P1 adalah 4. Jadi tidak mengoutput 0 terus 4. Oke, ini masih dalam iterasi I ke 0 ya. Kita cek jika I kurang dari count data minus 1 berarti dia ngeceknya tidak semua, tidak sampai terakhir. Jadi dia sampai di sini saja, sampai proses keempat saja, karena di sini ada data I plus 1. Ngeceknya sampai di sini dan karena di sini ada data I plus 1 indeks kedua, berarti arrival time berikutnya, berarti sampai di sini saja. Nah, iterasinya sampai seperti sini. Oke, kita mengecek apakah data I plus 1 indeks kedua atau arrival time berikutnya. Ini masih indeks ke 0. Apakah arrival time berikutnya ini 5 lebih besar dari ini. Kita membandingkan arrival time dan burst time plus EP, karena EP-nya 0 tambah 4 dan ini 5. Jadi ini lebih besar, arrival time-nya lebih besar dari perbandingan EP plus burst time-nya saat ini. Arrival time berikutnya, terus EP ditambahkan data arrival time berikutnya dikurangi EP. Jadi jika arrival time-nya lebih besar
maka kan elapsed time-nya juga harusnya sesuai ini ya. Oke, kita kasih contoh lain saja. 4 tambah 6, 10. Nah, jika ini 11, maka proses selanjutnya akan delay 1 detik datangnya. Oh, 11 masuknya di sini auto ya. Oke, ini 11. Loh. Oh, ini 5. Ini kita ubah jadi 4. Nah, dia kan delay 1 detik kedatangannya. Karena arrival time ini lebih besar dari jumlah EP-nya tadi. Karena ini sama dengan ini plus EP, jadi tidak ada delay. Kalau ini kan ada delay 4 tambah 6, 10. Sama ini jaraknya 1 detik, jadi dia delay 1 detik. Jika ini 5, berarti ini tidak ada delay. Jika ini 12, maka ada delay 1 detik. Di sini ada delay 1 detik, di sini juga, karena algoritma ini. Dia juga mengepush array SP dengan EP untuk start proses, untuk statistik start proses ini nanti. Oke, ini hapus saja. Terus ini TP total burst time untuk menghitung waiting time. Jadi waiting time adalah burst time ini dikurangi arrival time. Nah, ini kurang ini kan minus, berarti dia tidak waiting. Jika ini lebih besar dari total TP-nya, maka waiting time-nya otomatis 0. Dan jika kita ubah dulu 3, jadi dia kan arrival time-nya 3, terus ini burst time-nya 4, maka proses P1 ini dia akan burst time dulu sampai 4, waktunya 4, tapi ini sudah di waktu ketiga sudah arrival si P2, jadi dia akan nunggu 1 detik dong, nunggu 1 detik. Oke, kita asumsikan ini detik aja ya. Oke, Gantt chart sudah beres. Tutup, dan proses table kita tinggal output saja. Tadi array waiting time sudah ada, tinggal output. Start proses juga, end proses, start proses tambah burst time-nya. Start proses tambah burst time. Ini iterasi seperti biasa. So, average waiting time, total waiting time dibagi jumlah datanya 2 dibagi 4 setengah. Ya, sekian. Oh iya, ini menunya ini fungsinya untuk navigasi, lupa. Jadi ini saya sudah membuat
menu ini untuk navigasi biar tidak scroll. Jadi kita tinggal mencet, kita misal mau ke data, kita pencet data. Bentar, ini saya ilangin dulu. Arrival dan burst kita tinggal pencet. Proses label tinggal mencet saja. Oke, kita hilangin bordernya biar seperti tadi.